Welcome back to my YouTube channel dengan saya Apoteker Ana. Nah teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan dengan kondisi saat ini, jangan lupa selalu stay safe dan stay healthy. Dan jangan lupa untuk jalanin 3M, yaitu selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak ya teman-teman. Kali ini saya mau bahas tentang keputihan. Nah, apa itu keputihan dan bagaimana cara pengobatannya? Dan keputihan ini adalah penyakit yang paling banyak banget nih diderita oleh para wanita. Kayaknya kali ini saya mau sharing tentang itu. Nah, stay tune terus ya teman-teman. Nah teman-teman, keputihan ini banyak banget kan diderita oleh para wanita. Jadi kali ini saya mau jelasin tentang apa itu keputihan. Jadi keputihan atau bahasa lainnya flor albus, ini adalah sekresi pada wanita. Jadi intinya vagina kita akan mengeluarkan cairan, biasanya dalam bentuk lendir, selain darah ya teman-teman. Nah dalam kondisi yang alami, ini sebenarnya baik karena memang akan melindungi dan membersihkan organ kewanitaan kita dari yang namanya iritasi dan yang namanya infeksi. Lendir yang diproduksi kelenjar area kewanitaan ini akan keluar bersamaan dengan sel-sel mati dan juga bakteri, sehingga alat vital kita ini selalu dalam kondisi yang sehat. Keputihan yang normal ini tidak berbau dan juga warna lendirnya ini berwarna jernih teman-teman. Keputihan yang abnormal ini bisa berasal dari bakteri, bisa juga dari yang namanya parasit atau dari jamur. Bisa juga merupakan tanda-tanda jika orang tersebut terkena si kanker serviks nih teman-teman. Nah, kalau tanda-tandanya nih, keputihan itu berasal dari bakteri. Bakterinya namanya vaginosis ya teman-teman ya. Ini warnanya putih, abu-abu ataupun kuning. Biasanya disertai bau amis nih teman-teman, gatel ataupun perih, kemerahan dan ada pembengkakan biasanya di vagina. Jika keputihan tersebut berasal dari jamur, kalau dari jamur warnanya putih, kental kayak gitu ya teman-teman, terus gumpal kayak keju, disertai dengan gatal dan bengkak serta rasa sakit juga di sekitar vagina. Jika disebabkan oleh yang namanya parasit, nama parasitnya namanya trichomoniasis ya teman-teman. Agak susah nih nyebutnya. Nah, ini biasanya berwarna kuning atau kehijauan, agak berbusa, baunya nggak sedap, dan juga ini kayak terasa gatel pada saat mau pipis. Kemudian ada juga tadi tanda-tanda kalau misalnya orang tersebut ciri-cirinya atau tanda dari kena kanker serviks nih teman-teman. Jadi keputihannya ini berwarna coklat atau merah. Biasanya sih disertai dengan panggul yang nyeri terus dan juga agak sedikit keluar bercak atau darah ya dari vagina kita. Nah, penyakit yang lainnya, keputihan yang lainnya bisa juga disebabkan karena gonore. Gonore ini adalah penyakit kelamin yang menular nih teman-teman. Jadi ini berwarna kuning atau keruh yang disertai nyeri di panggul dan ada juga pendarahan di siklus head. Dan keluarnya urin ini biasanya tanpa disadari. Langkah untuk mencegah keputihan. Jadi ada beberapa langkah-langkah nih teman-teman untuk mencegah keputihan itu. Apa aja ya? Jadi kita mulai satu-satu. Yang pertama ini adalah selalu bersihkan organ kewanitaan kita setelah buang air kecil maupun setelah buang air besar teman-teman. Jangan lupa ini menggunakan sabun yang memang khusus untuk organ kewanitaan atau cukup dengan air biasa saja. Jadi jangan menggunakan sabun mandi ya teman-teman. Ini beda banget nih. Setelah selesai dibersihkan, jangan lupa dikeringkan dengan menggunakan handuk. Yang kedua yaitu kalau kita membersihkan vagina kita, ini jangan dari belakang nih teman-teman ke depan, tapi yang benar adalah dari depan ke belakang, supaya kotoran-kotoran yang ada di belakang ini nggak ke depan ya teman-teman ya. Biasanya apa tuh? Biasanya ada E. coli nih teman-teman, yang akhirnya masuk lagi ke organ kewanitaan kita nih teman-teman. Yang ketiga adalah selalu gunakan celana yang bisa menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Jadi kalian mulai bisa ganti celana dalam kalian ini dengan menggunakan si bahan katun ya teman-teman ya, yang pasti bisa menyerap keringat. Yang keempat adalah jangan menggunakan produk untuk wanitaan yang ada parfumnya dan juga ada deterjennya. Jadi pastikan kondisi atau produk yang teman-teman beli ini memang bebas dari deterjen dan juga parfum ya, karena akan mengganggu si pH wanita tersebut.
Kemudian adalah ganti pembalut jika kalian sedang mengalami yang namanya menstruasi. Ini 3 sampai 5 jam. Jangan lebih dari itu teman-teman. Please jangan ya teman-teman. Dan satu lagi adalah setia pada pasangan. Jadi jangan sering-sering berganti pasangan. Pengobatan keputihan teman-teman. Jadi udah dalam tahap akhir nih ya ke pengobatan keputihan. Nah, pengobatan keputihan ini ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan herbal dan juga dengan menggunakan obat-obatan. Dengan menggunakan herbal, ini kalian bisa menggunakan yang namanya daun sirih. Nah, kenal kan yang pasti yang namanya daun sirih? Jadi daun sirih ini udah dikenal dari dulu, dari zaman nenek moyang kita sebagai antibakteri. Caranya gimana? Caranya tinggal kalian ambil 3-4 lembar daun sirih, kemudian ditambahkan 2 gelas air. Setelah kalian rebus sampai airnya ini berubah warna dan juga daunnya menjadi layu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu bisa kalian lakukan 2 cara. Yang pertama kalian minum 2-3 hari dan 2-3 kali ya teman-teman. 2-3 kali dalam 1 hari. Ini selama kurang lebih 3-5 hari bisa kalian konsumsi. Dan kalian juga bisa lakukan ini untuk membasuh vagina kalian setelah buang air kecil ataupun setelah buang air besar dengan menggunakan air daun sirih ini yang hangat-hangat kuku. Jadi kalau airnya udah masih panas, kalian bisa tambahkan air dingin. Tapi kalau misalnya airnya sudah dingin, kalian bisa tambahkan sedikit air panas supaya hangat-hangat kuku. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan obat-obatan. Kalau menggunakan obat-obatan ini, pastikan kalian harus pergi ke dokter untuk mengecek bakteri keputihan ini karena apa? Keputihan ini apakah karena bakteri, ataukah karena jamur, ataukah karena parasit. Jadi jangan sampai kalian langsung beli ke apotik, tiba-tiba kalian nanti komplain lagi, kok nggak sembuh ya, nggak sembuh. Ternyata memang penyebabnya beda nih teman-teman. Jadi harus tahu dulu. Nah, biasanya kalau kalian pergi ke dokter, kalian akan diambil si cairan si vagina tersebut untuk mengecek keputihan ini berasal dari mana. Bisa juga nanti dicek juga ada yang namanya tes pH juga, ada pap smear juga untuk mengetahui tanda-tanda apa sebenarnya yang terjadi pada alat kelamin kalian atau alat vital kalian, seperti itu. Nah, obatnya ini kalau misalnya kalian pergi ke dokter, kalau karena bakteri biasanya dikasih yang namanya antibiotik. Antibiotiknya apa? Kalian biasanya dikasih yang namanya clindamycin. Kemudian kalau karena jamur teman-teman, itu juga kalian biasanya dikasih yang namanya miconazole. Biasanya kalian sering banget ya beli-beli aja nih gitu kan, padahal nggak tahu penyebabnya karena apa. Nah, yang ketiga kalau karena parasit. Kalau karena parasit ini biasanya kalian dikasih yang namanya antiparasit, yaitu metronidazole atau tinidazole. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pastikan kalian harus tahu dulu penyebab keputihannya ini karena apa gitu. Kalau misalnya kalian kira-kira pengen obatin sendiri dengan herbal, itu bisa kalian langsung gunain si daun sirih yang tadi ya, daun sirih tersebut. Tapi kalau dikira tidak sembuh, kalian tetap harus berobat ke dokter. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya dan dukung video saya ini. Nah, untuk teman-teman yang baru join, jangan lupa untuk subscribe video saya sebagai bentuk dukungan untuk video saya ini. Dan juga jangan lupa untuk share video saya ke teman-teman kalian yang lain jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan juga ke sosmed yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk like, komen kalau ada pertanyaan ataupun permintaan untuk dibuatkan video. Terima kasih sebelumnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Namaste.